Ke daerah bencana banjir bandang, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, khususnya pemerintah daerah, untuk waspada dan menjaga alam menjadi lebih baik. Prabowo meminta agar tidak ada pohon yang ditebang sembarangan. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya, ya. Data-data dan bukti adanya kayu gelondongan yang terbawa banjir menguatkan tindak pidana hilangnya hutan di Sumatera. Kapolri mengungkap sudah ada tersangka. Selengkapnya kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, akibat bencana ekologis ini 990 orang meninggal dunia, 222 orang masih dinyatakan hilang. Bagaimana Anda dari koalisi pemerintah bisa menjawab, bisa meyakinkan publik kalau pemerintah serius mengusut di balik pembalakan liar, di balik gundulnya hutan Sumatera untuk mengusut orang-orang yang harus bertanggung jawab? Ya, saya kira ini masalah yang sangat serius ya. Dan seperti yang kita ketahui, sebetulnya kan isu soal pembalakan hutan liar, penebangan dan segala macam ini kan udah lama sebetulnya ya. Nah, mungkin kita selama ini abai lah, katakan begitu ya. Negara abai dan kemudian menganggap ini sesuatu yang bukan berakibat jangka pendek gitu. Nah, tapi begitu terjadi banjir yang begitu dahsyat seperti ini, baru kita terperangah gitu ya, bahwa ternyata secara perlahan tapi pasti ya pembiaran soal penebangan hutan itu berakibat cukup parah gitu. Nah, saya lihat tentu kami di dalam koalisi pemerintahan berikan dukungan. Pertama, kita kan sudah merasa melihat ya bahwa kita ini saat ini kewalahan. Pak Presiden saja sudah 3 kali bolak-balik ke sana dan saya kira ini perlu kita apresiasi. Tapi itu kan menunjukkan bahwa ya harusnya ada program-program lain yang juga bisa terrealisasi, itu terinterupsi dengan adanya masalah ini. Nah, saya kira ini pelajaran yang cukup baik ya buat kita semua untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk itu saya kira pertama sudah tepat pemerintah harus mencari tahu ya penyebab utama atau sumber masalahnya seperti apa gitu. Dan kemudian kalau tadi misalnya Kapolri sudah menetapkan, sudah mengindikasikan ada yang tersangka dan seterusnya ya, itu harus juga terus ditelusuri. Bahkan kemudian kalau misalnya pun sudah ditetapkan, harus dicari tahu juga sampai dan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan izin atau katakanlah apa yang dilanggar seterusnya itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu tidak bisa selesai sampai sana saja ya. Hutan yang tadi hilang misalnya rata-rata 100 hari per hektar di Sumatera ini, itu kan juga harus dipikirkan bagaimana untuk bisa ditanam ulang, direboisasi. Ya, karena kalau juga itu tidak dilakukan ya percuma saja. Nah, yang ketiga adalah perlu diingat, ya kejadian ini saya yakin bukan hanya di Sumatera saja. Kita juga harus cari tahu dan harus antisipasi, ya karena daerah Indonesia ini kan daerah memang yang daerah hutan tropis. Mungkin di Kalimantan saja lebih bagus-bagus, lebih lebat, di Papua apalagi gitu. Okay. Nah, apakah di sana juga akan akan bisa, kalau kita tidak alert dari sekarang ya, mungkin bisa mengulangi hal yang sama kalau kita tidak bisa mengantisipasi dari sekarang. Oke, abai itu tidak boleh terjadi lagi. Kalau Mas Julius, sebenarnya bagaimana kita bisa mengurai tindak pidananya agar pelakunya tidak hanya nantinya dapat sanksi administratif aja, tapi ya pidana, korbannya nggak main-main. Ya, jadi gini Cindy, ini bicara kayu gelondongan yang melayang ini kan bicara di titik yang paling hilir sekali gitu ya. Kalau kita mau cuma berdiri pada titik itu saja, maka tidak akan menyelesaikan persoalan penggundulan hutan, persoalan besar yang lain, itu nggak akan. Makanya kami bilang dari awal, kalau ini sudah soal perizinan tambang, ini soal perizinan hutan,
ini soal industri, ini kita bicara level bukan kayu gelondongan yang melayang di air. Kita bicara level 1, kita bicara level paling tinggi. Bagaimana bisa 100 hektar per hari itu diizinkan? Siapa yang ngasih izin? Tentu levelnya bukan level paling keroco di bawah di lapangan. Ini harus diselesaikan dengan mekanisme memeriksa juga secara pidana dugaan korupsi, dugaan TPPU dari menteri, baik menteri yang sekarang, menteri yang kemarin, yang kita tahu loh, sempat ada OTT loh di Kementerian KLHK sebelum diubah menjadi Kementerian LH loh, dan Kehutanan, Cindy. Nah, ujungnya dari mana? Hilang semuanya. Padahal kalau kita bisa menilik lebih dalam dari titik hulunya, maka kita tahu yang belum banjir yang mana. Kita bisa mitigasi yang belum banjir yang mana. Mas Itu yang Julius, pertama. berarti sebenarnya ini bukan kasus yang rumit, tergantung political will-nya aja? Sangat mudah, tidak rumit. Kita bisa respon kasus-kasus besar lainnya. Kita tahu akarnya dari mana. Kebakaran kemarin saja di Jakarta, di kantor Teradron, kita tahu kok akarnya adalah dari material baterai. Nah, ini akarnya bukan kayu gelondongan yang melayang, Cindy. Ini izin siapa? Satu. Yang kedua, dengan demikian kita lihat bahwa dari seluruh hutan yang dirambah ini, artinya nggak terjadi pengawasan. Kementerian punya Direktorat Jenderal Gakumdu, Cindy, penegakan hukum terbaru. Nah, ini direktoratnya ngapain? Dia punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dia punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan segala macamnya. Ini setelah banjir, mereka baru muncul. Yang kami tahu juga Gakum ini salah satu yang diincar oleh Kejaksaan Agung kemarin pada saat OTT di Kementerian KLHK. Tapi nggak tahu, nggak jelas sampai di mana. Nah, makanya jangan sepelekan kalau terjadi banjir kita hanya gimana airnya menyusut, lalu gimana sampahnya dibuang. Sekarang tidak lagi berjudul natural disaster atau bencana alam. Ini sudah berjudul bencana akibat keserakahan dari izin-izin pertambangan, perhutanan, dan segala macam yang tidak wajar, koruptif, dan kami pasti tahu ini bagian dari eksploitasi yang luar biasa. Jangan diperkecil hanya dengan pidana melihat label yang ada di kayu gelondongan yang melayang di air sini. Nggak selesai itu dia. Oke. Oh, Bang Doli, katanya ya jangan sampai cuma kroco-kroconya aja, tapi ini persoalan siapa yang ngeluarin izin, pengawasannya kemarin kemana aja. DPR akan bisa mendorong sejauh mana agar pemerintah bisa mengusut sampai ke situ? Iya, tentu saya setuju. Seperti juga saya katakan tadi, ini nggak bisa berhenti sampai misalnya nanti ketemu siapa yang jadi tersangka yang dilakukan oleh Satgas polisi itu. Kan mereka juga bekerja, katakan melakukan pembalakan, pemotongan hutan itu kan tentu ada dasarnya. Ya, kalau yang ilegal ya kita cari. Kok bisa dia melaksanakan itu dengan leluasa secara ilegal? Ya, berarti di lapangan apa yang terjadi misalnya begitu. Nah, kalau misalnya legal atau dapat izin, nah kita harus juga tahu kenapa bisa dapat izin, bisa menebang sampai seluas itu misalnya. Atau kalaupun misalnya dikasihkan izin, ada kita boleh nebang tapi harus ada relokasi gitu ya. Nah, itu apakah dilakukan atau tidak misalnya ya. Nah, itu memang harus panjang. Jadi nggak bisa selesai sampai siapa yang tersangkanya. Saya setuju, mungkin nanti kita akan proses semuanya, dan DPR saya kira berkomitmen ya. Tadi kan beberapa kali juga saya katakan, sudah kita dengarkan Pak Presiden kita sangat serius untuk mengatasi. Ini kan menurut saya bagian dari akibat dari serakahnomics juga kan. Kan Pak Prabowo kita mengatakan pokoknya kita nggak boleh membiarkan serakahnomics gitu. Nah, saya kira ini adalah bagian yang konkret langsung merupakan dampak dari serakahnomics itu. Nah, oleh karena itu nanti kita harus cari tahu penyebabnya dan harus diusut tuntas siapa yang bisa, yang paling bertanggung jawab terhadap ini. Dan DPR saya kira mendukung apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap melakukan proses itu. Oke, Mas Julius, ini kita juga akan menunjukkan grafis dari tim investigasi Harian Kompas, hutan yang lenyap di Sumatera selama 3 dekade, sekitar hampir 100 hektar per hari, atau lebih dari 100 kali lapangan bola kalau di Harian Kompas ditulisnya. 36.300 hektar luasan hutan hilang per tahun. Ini angkanya juga nggak main-main, Mas Julius. Siapa yang harus pertama kali dibidik mempertanggungjawabkan, ya agar jangan sampai cuma level petugas lapangan saja. Siapa yang harus muncul mempertanggungjawabkan itu?
Ini tadi saya bilang Cindy, saya berharap Bang Doli dan abang-abang Dewan yang terhormat itu segera membentuk pansus. Periksa itu Raja Juli Antoni, periksa itu Siti Nurbaya yang pada masanya terjadi OTT di KLHK, periksa semua yang terlibat termasuk pemilik-pemilik perizinan-perizinan ini. Kita tahu Bang, ada izin-izin yang memang legal gitu. Tetapi mendapatkan izinnya itu ada plus-plusnya, ada salam-salamannya, ada fasilitas-fasilitasnya sehingga izin itu diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat Bang, ini kan hutan-hutan yang dimanfaatkan seperti ini ada kena macam-macam. Ada kena pembayarannya lagi, ada kena biaya reklamasi, ada kena reboisasi dan segala macam. Kalau kita lihat ini dari gambaran berbagai macam drone yang diambil gitu ya, ini semuanya gundul dalam waktu yang cukup lama. Artinya reboisasinya nggak terjadi. Artinya reklamasinya kalau bekas pertambangan nggak terjadi. Nah, yang luput juga dari perhatian kita bahwa hutan-hutan ini juga ada pertambangan ya, bukan cuma kayu digundulkan juga. Maka periksa juga itu Bahlil. Periksa juga siapa Menteri Pertambangan SDM sebelumnya. Jadi levelnya itu betul-betul level kebijakan yang akan berdampak besar. Cindy, jadi bukan hanya level teknis, gayu gelondongan itu labelnya siapa, namanya siapa, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kami pastikan tidak akan menyelesaikan masalah itu. Pengalaman kami waktu kebakaran hutan di 2014-2015 terjadi, itu bukan soal di hutan itu ada pelangnya siapa ya, oh perusahaan ini bertanggung jawab. Tidak, tapi bagaimana mekanisme ekspansi itu ternyata tanda kutip penuh dengan korupsi, TPPU, dan segala macamnya. Dan pembakaran itu adalah bagian dari kesepakatan dengan pejabat agar ekspansinya lebih cepat, lebih murah, Cindy. Nah, ternyata di situ akarnya. Nah, ini yang harus didorong oleh Berarti DPR melalui pansus. Nah, berarti kan tadi Menteri LH sekarang, Menteri Kehutanan sekarang, Menteri yang sebelumnya juga, termasuk Menteri SDM sekarang dan juga sebelumnya, dari Golkar, Bang Doli, political will-nya seberapa kuat untuk mengusut orang-orang yang tadi disebutkan oleh Mas Julius? Ya, tentu kita kan tidak bisa menyebut orang per orang ya. Nanti kita akan dorong ya kalau kemudian fungsi pengawasan DPR itu, nah kalau ini levelnya kebijakan di level mana ya, kemudian juga di kementerian mana ya kan. Nah ini kan tadi kita bicara hutan ya. Nah tentu kalau misalnya sampai pada berkembang pada level kebijakan tertentu, ya itu nanti kita serahkan semua dalam proses yang berikutnya. Oke. Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar, dan Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu. Saudara, buntut